Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Selinawati. Saya dari kelas PBA 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Samiyah Syafawiyah. Sebelum masuk ke pembahasan, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode. Secara bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani metodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh, yaitu berasal dari kata met dan hodes, yang berarti melalui. Sedangkan cara istilah adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Sedangkan Samiyah Syafawiyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu sami'a yasma'u samaan dengan tambahan ya nasab yang memiliki arti mendengar. Adapun Syafawiyah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti yang di bibir, di mulut, atau dengan lisan. Jadi, metode Samiyah Syafawiyah adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Arab agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki dengan cara mendengarkan dan berbicara. Dengan metode ini, praktek-praktek menggunakan bahasa Arab lebih ditekankan dan lebih banyak menggunakan kosakata-kosakata dan berbentuk muhawarah. Selanjutnya masuk ke ciri-ciri metode Samiyah Syafawiyah. Yang pertama, metode ini berangkat dari gambaran bahwa bahasa adalah seperangkat simbol-simbol suara yang dikenal oleh anggota masyarakat untuk mengadakan komunikasi di antara mereka. Yang kedua, guru dalam mengajarkan keterampilan bahasa mengikuti urutan asli pemerolehan bahasa. Pertama, yaitu dari keterampilan mendengar dahulu, baru kemudian menirukan pembicaraan dan mengucapkan kata-kata, membaca, dan terakhir menulisnya. Jadi, urutan 4 keterampilan bahasa menurut metode ini adalah dimulai dari istima', kalam, qiraah, kitabah. Yang ketiga, metode ini didasarkan pada pandangan ahli antropologi kebudayaan, bahwasanya budaya bukanlah sekedar bentuk seni atau sastra. Akan tetapi, budaya merupakan gaya hidup yang melingkupi kehidupan suatu kelompok yang berbicara dengan bahasa mereka. Oleh sebab itu, metode ini lebih banyak mengajarkan tentang percakapan. Selanjutnya, cara pengaplikasian metode Samiyah Syafawiyah. Yang pertama, langkah-langkah umum, yaitu belajar harus menyimak, kemudian berbicara, lalu membaca, dan akhirnya menulis. Yang kedua, bahasa harus disajikan dalam bentuk pola-pola kalimat atau dialog dengan topik situasi-situasi sehari-hari. Yang ketiga, latihan atau drill al-tadribat harus mengikuti operan conditioning seperti yang telah dijelaskan. Yang kedua, langkah-langkah spesifik khusus. Pertama, pendahuluan. Memuat berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang akan disajikan, baik berupa apresi atau tes awal tentang materi atau yang lainnya. Yang kedua, penyajian dialog atau bacaan pendek yang dibacakan oleh guru berulang kali, sedangkan pelajar menyimaknya tanpa melihat pada teksnya. Yang ketiga, peniruan dan pengapalan dialog atau bacaan pendek dengan teknik meniru setiap kalimat secara serentak dan menghafalkannya. Yang terakhir, fungsi dari metode Samiyah Syafawiyah. Metode Samiyah Syafawiyah sangat berperan dalam penerapan asumsi tersebut, karena metode ini mengutamakan latihan pendengaran dan ucapan, kemudian baru latihan bacaan dan tulisan.
Metode ini juga berperan dalam mencapai keterampilan mendengar dan berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Kelebihan dan kekurangan metode Samiyah Safawiyah. Sebagaimana metode langsung, metode audiongilual memiliki kelebihan dan kekurangan. Berdasarkan karakteristik metode ini, kita bisa melihat beberapa aspek kelebihan dan kekurangannya. Aspek dari kelebihannya antara lain yang pertama, para pelajar menjadi terampil dalam membuat pola-pola kalimat yang sudah di-drill. Yang kedua, para pelajar mempunyai lafal yang baik atau benar. Dan yang ketiga, para pelajar tidak tinggal diam dalam dialog, tetapi harus terus-menerus memberi respon pada rangsangan yang diberikan oleh guru. Aspek kelemahannya antara lain yaitu pertama, para pelajar cenderung untuk memberi respon secara serentak atau secara individual, seperti membeo, dan sering tidak mengetahui makna yang diucapkannya. Respon ini terlalu mekanistis. Yang kedua, para pelajar tidak diberi latihan dalam makna-makna lain dari kalimat yang dilatih berdasarkan konteks. Yang ketiga, sebetulnya para pelajar tidak berperan aktif, tetapi hanya memberikan respon pada rangsangan yang diberikan oleh guru. Jadi, dapat saya simpulkan dari penjelasan yang telah saya jelaskan. Pada hakikatnya, metode ini lebih mengutamakan sisi pendengaran dan pengucapan. Maka, setiap materi yang diajarkan harus diawali dari contoh yang disajikan oleh guru. Kemudian, baru murid disuruh menirukan. Metode ini juga memiliki kelebihan, yaitu siswa lebih terampil dalam penggunaan bahasa Arab, mempunyai lafal yang baik dan benar, dan tidak tinggal diam dalam berdialog, tetapi terus-menerus memberi respon pada rangsangan yang diberikan oleh guru, agar siswa lebih lancar dalam berbahasa Arab. Sekian dari yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.